Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadi dari Prodi Pendidikan Vokasional dan Mesin Universitas ITEB Semarang. Ya, sudah ada kenalan sama saya. Oke, siapa yang belum kenal? Kamu belum kenal? Nanti kenalan dulu ya. Oke, kalau enggak tanya temen itu. Oke, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai, kalau itu barisan mejanya diurusin dulu Mas Fahim. Digeser sedikit biar lurus tuh. Diurusin biar kelasnya kelihatan rapi dan nyaman. Kita belajar, oke? Oh iya, ketua kelas. Hari ini ada yang tidak masuk atau nihil? Oh nihil. Oke, luar biasa. Pertahankan ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Saya akan membahas kayak minggu lalu tentang pilihan Suzuki Honda Matic. Ya, ini saya akan bertanya dulu sama teman-teman semua. Siapa tadi yang berangkat sekolah pakai motor metik bertangga tangan? Oh, banyak sekali ya ternyata ya. Oke, oke. Pernah nggak kalian ngalamin pas di putaran bawah kalau atau pas mau berjalan tuh perasaan gede tuh pernah nggak kira-kira? Atau lemot? Pernah? Oh, pas digas itu suaranya kayak meraung tinggi, gerung. Tapi motornya tidak bisa kencang, tapi lemot banget kayak gantu gitu. Pernah nggak kira-kira teman-teman sekelas ini? Pernah ya? Pernah ngalamin ya? Oke. Itu dipenyebabkan karena apa ya, teman-teman? Nah, benar. Itu penyakit langganan metik ya. Hari ini kita bakal belajar rahasia di balik bagian kirian eh, atau disebut dengan CCTV. Kemarin apa CCTV? Benar, continuously variable transmission ya. Tujuannya apa? Masih ingat? Biar kalian tahu komputernya bisa mendiagnosis kerusakannya, dan yang paling penting bisa merawatnya sendiri tanpa harus melulu ke bengkel. Oke. Lalu kalian paham tentang itu bakal nggak bakal paling berbeda, paling di benerin sendiri ya. Oke, lihat ya. Itu adalah pengganti rantai pada motor DC atau sport. Fungsinya menyalurkan tenaga dari mesin roda belakang secara otomatis ya. Menurut Honda ada 3 komponen, dan banyak sih, tapi yang kita bahas 3 komponen artis utama di bagian kira yang wajib kita kenal. Yang pertama itu ini ya, ini pasti paham, ini bahas namanya benda roller ya. Ini roller, oke, roller ya. Yang pertama ini namanya roller. Namanya ini ada di rumah roller atau kulit depan. Nah, kerjanya ini ada barangnya, jadi ini rumahnya. Ini untuk rumah lornya ya, biasanya masanya sini. Itu biasanya ada 6 di sini. Ini kan karena ada 3, saya pasang 3 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semua di Honda Matic terutama itu pasti ada 6. Tidak ada yang
lebih, nggak ada yang kurang, pasti nol. Biar apa? Biar balance ya. Cara kerjanya itu memanfaatkan gaya sentrifugal. Semakin tinggi RPM-nya, semakin terlempar ke atas. Jadi contohnya kalau digas langsung dilempar nomornya, mendorong puli, mengubah diameter panel. Oke ya, yang lebihnya itu untuk tolong. Oke, langsung saja. Siapa? Bahas yang lorot ya. Langsung setelah itu panel. Ini panel. Ya, panel untuk vario 125. Ini gen 2, oke. Ini yang retak-retak karena ini bekas saya bawa biar enak namanya terangannya. Panel itu gunanya untuk satu karet rajutan benang yang menghubungkan puli depan dan puli belakang. Yaitu tadi kayak rantai, tapi ini bahannya kan karet. Kalau rantai itu besi ya. Tugasnya sama, menyalurkan tenaga mesin dari roda belakang sama, tapi beda bahan. Ini biasanya untuk motor Honda batas aman pemakaian van bell itu 24.000 km. Ciri-ciri van bell yang harus diganti adalah ketika karetnya sudah mulai pecah-pecah atau retak. Ini contohnya. Ya, ini sudah pecah-pecah dan retak-retak bagian dalamnya. Kalau dibiarkan gimana? Bisa putus di jalan. Apalagi kalau yang mengendarai biasanya pembalap-pembalap itu, wah, banter doang. Ya, itu harus diperhatikan selalu. Nah, itu biasanya yang terakhir itu adalah yang keroknya dari penyakit gresik yang kita bahas tadi, kampas ganda dan mangkok kopling yang cukup perut housing. Kampas ganda ini gunanya menyalurkan tenaga ke mangkok kopling melalui gaya sentrifugal agar roda berputar. Jadi di belakang itu ada yang namanya kampas ganda yang jumlahnya itu ada 3. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu ketika RPM naik, kalau digas itu kampas gandanya akan mengembang dan mencekram itu yang namanya mangkok koplingnya. Semakin kencang RPM, semakin berat kampas dan mangkok itu. Kenapa motor Honda sering terjadi? Karena debu hasil gesekan kampas terperangkap dalam mangkok itu tadi. Akibat kampas jadi selip. Apa solusinya coba? Nanti kita simulasikan cara membersihkannya. Ya, oke. Sekarang saya minta kelas ini dibagi tiga kelompok secara imajiner sesuai garis tempat duduk ya. Oke, kelompok 1 fokus memeriksa ketebalan dan keretaan bandel. Yang kedua, kelompok yang kedua mengukur kawasan roller menggunakan jangka sorong. Ya, pada tahu kan mengukur dengan alat ukur jangka sorong pasti sudah tahu. Semester 1 biasanya kelas 10 sudah diajari itu. Yang ketiga fokus melakukan pembersihan pada mangkok ganda dan kampas ganda. Oke, yang nomor 3 itu. Sebelum kalian pegang amat, perhatikan dulu demonstrasi dari kalian.
Kalau mengikuti Honda, kita gunakan kunci T8, itu jangan lupa kunci T8. Juga baiknya cara mengilang ya, jangan berputar muter biar bloknya enggak melintir atau rusak dan atau rusak biasanya. Oke, gas siap untuk kunci-kuncinya, pokoknya disiapin dulu. Lalu untuk menahan mangkok kopi belakang, gunakan tracker penahan dengan benar. Pastikan posisinya mengunci kuat sebelum kalian mengendurkan mur 19 menggunakan kunci rem atau stop. Biasanya itu kalau sebenarnya ya bawa impact langsung terus gitu. Jangan dipukul pakai pahat ya, itu merusak namanya. Oke, silakan kelompok 1 dimulai diskusinya. Kelompok 2 ya jadi cara pegang jangka suaranya sudah full. Oke, diukur rolnya dapat statusnya berapa. Oke, kelompok 3 Fahim, tolong fokus ke kelompoknya ya. HP-nya disimpan dulu di satu, jangan jalan terus. Nanti giliran praktiknya keliru malah bahaya. Nah, untuk membersihkan mangkok kampas gembel, gunakan amplas ukuran halus cara memutar. Lalu semprot pakai spray cleaner sampai debu hitamnya hilang semua. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk menganalisis video dan pengecekan roller ya. Oke, waktu diskusi dan simulasi lagi. Silakan rapikan kembali praktik kunci T, jangka sorong dan lain-lain komponennya. Ada semula ya. Pastikan tidak ada hole yang tertinggal. Oke, mari kita tarik kesimpulan bersama untuk materi hari ini. Jadi untuk melakukan perawatan pilihan itu ada 3 hal. Yang utama wajib dicek berkala, itu harus biasanya itu dengan jarak biasanya 8.000 sampai 10.000 km itu harus dicek semua kondisi basic roller, pergerakan sambil dan kebersihan kampas gembel. Itu jangan sampai terlewatkan bahaya. Kalau pas perjalanan tiba-tiba sampai putus, roller pecah, nggak tahu pastikan nggak ada yang tahu. Oke ya, belum saya akhiri tes fokus kalian semua. Coba Fahim menunjuk di garis tengah. Tiap berapa kilometer kita harus melakukan pembersihan atau servis berkala pada area CCTV. Mantap, benar sekali. Fahim tepuk tangan. Cepat sekali. Setiap 8.000 km sampai 10.000 km kita harus wajib dibongkar dan dibersihkan supaya performanya tetap plus dan bebas keringat. Ya, Fahim. Apalagi kalau motormu sudah dibuat api tuh, terlaluan. Oke ya, sudah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Minggu depan kita akan langsung masuk ke bengkel sekolah untuk praktik langsung pada unit motor Honda Beat. Nah, tolong praktiknya memakai nyerpak ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya semua ya. Makasih atas keberadaannya dan antusiasnya yang luar biasa ini. Terima kasih banyak, tetap keselamatan kerja dan keselamatan di bengkel. Selamat siang dan silakan beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.